Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar keterangan pers tentang operasi tangkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Depok. Berikut kita simak keterangan pers KPK. Berdekatan dengan atau masuk di wilayah puncak, sehingga tentu selain memiliki nilai ekonomis, lahan itu dan bisa digunakan untuk membangun, tentunya dimanfaatkan oleh PT KD ya untuk pembangunan atau untuk bisnis. Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud pada Februari 2025. Jadi masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu berupa peninjauan kembali yang dilakukan oleh masyarakat. Atas kondisi tersebut, dalam perkembangannya Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri ya atau PN Depok dan Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok meminta Saudara YOH selaku jurusita di PN Depok bertindak sebagai satu pintu. Jadi di dalam beberapa percakapan ya antara Ketua PN dan Wakil Ketua PN itu meminta Saudara YOH ini menjadi ujung tombaknya gitu ya, menjadi pintunya. Jadi satu pintu, urusan itu melalui YOH gitu. Maksudnya seperti itu. Yang menjembatani kebutuhan PT KD dengan PN Depok. Jadi kalau PT KD ini ingin berurusan dengan PN Depok, ya pintunya ada di YOH ini gitu ya. Seperti itu. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PT KD melalui Saudara BER selaku Head Corporate Legal PT KD dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut. Nah, di sini kan ada keinginan bersama ya, bertemunya dua keinginan bersama. Satu, PT KD ini menginginkan supaya secepatnya dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena lahan seluas 6.500 ya, meter persegi ini akan segera digunakan gitu ya. Akan segera dibangun untuk kepentingan bisnisnya tentunya di satu pihak ya, di pihak PT KD ini. Kemudian di pihak PN, nah tadi secara diam-diam ada kesepakatan di antara jurusitanya, kemudian Saudara YOH ini, kemudian Pak WKPN dengan KPN-nya ada permintaan di situ. Jadi bertemulah. Nah, tentunya di pertemuan tersebut ada harga yang harus dibayar, itu ya. Jadi sebesar 1 miliar. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BR menyampaikan kepada Saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD adanya permintaan fee yang dimaksud gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari Direktur Utamanya. Namun demikian, pihak PT KD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya, BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Kenapa hanya 850 juta diturunkan? Karena juga tentu eksekusi itu memerlukan biaya pengamanan dan lain-lain gitu yang harus dikeluarkan, seperti itu. Selanjutnya, BBG menyusun resume pelaksanaan eksekusi real yang menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan yang ditetapkan Ketua PN Depok pada tanggal 14 Januari 2026. Jadi kalau dilihat dari pengusulannya di Januari 2025, kemudian Februari 2025 belum juga ditetapkan. Nah, baru ditetapkan ini pada Januari 2026. Artinya ini sudah sampai 1 tahun
seperti itu. Kemudian YOH selanjutnya melaksanakan eksekusi pengosongan lahan di wilayah tersebut. Setelah itu BER memberikan uang 20 juta rupiah kepada YOH. Ini mah khusus untuk YOH ya. Pada Februari 2026, BER kembali bertemu dengan YOH di sebuah arena golf dan menyerahkan uang senilai 850 juta yang bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo atau konsultannya PTKD kepada Bah. Seperti yang sudah-sudah ya, yang kemarin juga di KPP Banjarmasin, perusahaan ini tentu punya pembukuan untuk mengeluarkan sejumlah uang, pasti pencatatannya harus pencatatan yang resmi. Gitu ya, tidak mungkin mengeluarkan uang 1 miliar atau 850 juta itu untuk membayar misalkan kesepakatan dengan oknum PN, tidak mungkin. Makanya dibuatlah pembayaran dengan invoice fiktif. Jadi ini sudah menjadi modus operandinya. Ada invoice fiktif untuk pembelian sesuatu padahal tidak dibeli gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan di pembukuan perusahaannya tersebut, ya seperti itu. Dalam proses pertemuan BER dan YOH, tim KPK selanjutnya melakukan peristiwa tertangkap tangan. Jadi pada saat mereka sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan gitu ya, tim dari kami datang ke situ dan melakukan penangkapan atau tertangkap tangan. Mereka sedang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pada tanggal 5 Februari 2026 dengan mengamankan 7 orang dari beberapa tempat. Ini dari beberapa tempat berbeda gitu ya. Nanti kita punya gambar-gambarnya, nanti bisa kita saksikan bersama. Saudara EKA selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok yang diamankan, kemudian Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, Saudara YOH selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD, Saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD, Saudara ADN selaku Pegawai PTKD, dan Saudara Gun selaku Pegawai PTKD. Selain itu, tim KPK juga mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari Saudara YOH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbeda ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung kan, uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat barangnya ya. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK ya, bahwa Saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran palas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK, untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini. Dan kali ini diketahui bahwa dari Saudara BBG ini juga ada aliran atau penukaran senilai 2,5 miliar. Tentunya ini